Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau benar-benar mendengarkan nafasmu sendiri? Bukan sekadar udara yang masuk dan keluar, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang hidup di baliknya. Setiap tarikan nafas membawa pesan darinya, dan setiap hembusan adalah pengembalian dirimu kepadanya. Kita bernafas sepanjang hidup, tapi jarang sekali sadar bahwa disitulah Allah berbisik paling lembut. Di dalam diamnya nafasmu, Dia sedang berkata, "Aku bersamamu di setiap detik kehidupanmu." Maukah engkau menyelam lebih dalam, ke dalam rahasia nafas, tempat Allah bersembunyi dalam dirimu? Bab 1. Nafas yang menyebut namanya. Setiap tarikan nafas yang kita hirup sebenarnya bukanlah milik kita. Ia datang dari sumber yang tak pernah berhenti memberi hidup. Ia datang dari Allah yang meniupkan ruhnya ke dalam diri manusia, menjadikan dada ini bergetar dan hidup ini berdetak. Tetapi betapa sering kita lalai, seolah udara ini datang dengan sendirinya, seolah nafas adalah hak milik tubuh. Padahal di balik setiap hembusan tersembunyi, rahasia ilahi yang dalam, lembut dan tak terkatakan. Disitulah letak makrifat pertama, menyadari bahwa bahkan satu helaan nafas pun adalah tanda kasih dan keberadaannya. Tiap tarikan adalah panggilan untuk mengingat, dan tiap hembusan adalah kesempatan untuk kembali. Dalam diamnya udara yang keluar masuk itu, sebenarnya Allah sedang memperkenalkan dirinya dengan bahasa yang tak butuh suara. Ketika engkau menarik nafas dalam-dalam, cobalah rasakan. Udara itu bukan hanya oksigen, tapi karunia, ruh, dan kehadiran. Saat ia masuk melalui hidung, menembus dada, dan mengisi jantung, Allah seakan berbisik, "Aku dekat, lebih dekat dari urat lehermu." Namun manusia yang sibuk tak mendengar bisikan itu. Mereka bernafas tapi tak pernah hadir dalam nafasnya sendiri. Mereka hidup tapi terpisah dari yang menghidupkan. Makrifat nafas adalah kembalinya kesadaranmu kepada sumber kehidupanmu. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan hafalan, tapi dengan rasa yang lembut. Rasa bahwa setiap nafas adalah zikir yang tak terucap. Dalam setiap hembusan ada Hu, Dia yang tak terlihat tapi terasa. Nafasmu adalah tasbih tanpa bunyi yang terus bergetar di dalam dirimu. Mereka yang mengenal Allah melalui nafasnya tidak lagi menunggu waktu tertentu untuk berzikir, sebab zikirnya adalah hidup itu sendiri. Ia bernafas dalam kesadaran, bukan sekadar bertahan hidup. Dalam makrifat ini, engkau tak lagi mencari Allah di langit atau di tempat-tempat suci, sebab engkau telah menemukannya di antara dua nafasmu. Tarikan adalah awal kehidupan, hembusan adalah penyerahan. Antara keduanya terbentang kesadaran ilahi yang menghubungkan dunia lahir dan batin. Setiap kali engkau mengingatnya dalam nafas, seakan seluruh tubuhmu menjadi tempat turunnya rahmat. Nafas menjadi mihrab, dada menjadi sajadah, dan hatimu menjadi kiblat bagi kehadirannya. Namun jalan ini bukan untuk mereka yang tergesa-gesa. Untuk menyadari Allah dalam nafas, engkau harus belajar diam dalam gerak dan hadir dalam hening. Engkau tak bisa mengenalnya dengan pikiran yang berisik, sebab dia hanya dapat disentuh oleh kesunyian. Di saat engkau menarik nafas dengan kesadaran penuh, tubuhmu menjadi lautan yang luas, dan hembusanmu menjadi ombak yang membawa namanya ke seluruh jagat kecil dalam dirimu. Begitulah para kekasih Allah mengenal Tuhannya, bukan dengan banyak ilmu, tapi dengan rasa yang mendalam di antara dua nafasnya. Mereka mengerti bahwa hidup bukan tentang berapa lama engkau bernafas, tapi tentang seberapa dalam engkau menyadari setiap hembusan yang engkau titipkan. Dan disitulah rahasia terbesar dari makrifat nafas, bahwa engkau tak pernah benar-benar jauh darinya. Selama engkau masih bernafas, berarti Allah masih berkenan menanamkan kehadirannya di dalam dirimu. Maka jangan sia-siakan setiap hembusan dengan kelalaian. Jangan isi udara yang suci ini dengan keluh dan kesombongan. Sebab setiap nafas adalah amanah dari Sang Sumber, sebuah kesempatan untuk mengenalnya lebih dalam. Tariklah dengan syukur, hembuskan dengan pasrah. Di sanalah engkau akan menemukan bahwa hidup bukanlah perjuangan menuju Allah, melainkan perjalanan untuk menyadari bahwa engkau telah bersamanya sejak awal tarikan pertama. Nafasmu adalah kalimat cinta yang tak pernah berhenti diucapkan oleh Tuhan di dalam dirimu. Bab 2.
rahasia hening di antara dua nafas. Ada satu ruang yang sering terlewatkan oleh manusia, ruang kecil namun maha luas, yaitu hening di antara dua nafas. Di sanalah rahasia terbesar tersimpan, karena di antara tarikan dan hembusan, ada sekejap keheningan yang menjadi jembatan antara dunia fana dan alam ruh. Ia begitu halus hingga tak terasakan oleh mereka yang hidupnya tergesa, namun bagi yang berhati lembut dan jiwanya terjaga, jeda itu adalah tempat Allah bersemayam dengan penuh kelembutan. Di sanalah kesadaran berhenti berlari, pikiran berhenti berdebat, dan hati mulai mendengar suara yang tak bersuara. Hening itu bukan kosong, melainkan ruang suci tempat nama Allah bergema dalam wujud yang paling murni, tanpa huruf, tanpa bunyi, tanpa bentuk. Ketika engkau mulai memperhatikan jeda di antara nafasmu, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan bahasa. Seolah waktu berhenti, dunia berhenti, dan yang tersisa hanyalah kehadiran. Dalam detik hening itu, tak ada engkau, tak ada dunia, tak ada perbedaan antara aku dan dia. Itulah momen ketika makhluk kembali kepada Sang Pencipta, meski hanya sekejap, namun cukup untuk menyingkap tabir yang selama ini menutupi pandangan hati. Disitulah engkau mulai memahami bahwa yang menggerakkan nafasmu bukan dirimu, melainkan Dia yang mengatur segalanya dalam keheningan yang sempurna. Para arif billah menyebut ruang ini sebagai nafas kesadaran, sebab di dalamnya ruh manusia seakan menyentuh asalnya. Engkau tak lagi mendengar bising dunia, tak lagi sibuk dengan baik dan buruk, untung dan rugi. Semua menjadi bening, seperti air yang memantulkan cahaya langit. Hening di antara dua nafas bukanlah ketiadaan, tapi kehadiran yang begitu penuh, hingga tak ada ruang tersisa bagi selain Allah. Di situ engkau merasakan kelembutan yang tak tertandingi, kelembutan yang membuat jiwamu tenang, seperti bayi yang tertidur dalam pelukan kasih tanpa syarat. Itulah zikir paling dalam, zikir yang tak diucap oleh lidah, melainkan dirasakan oleh seluruh keberadaanmu. Namun untuk mencapai kesadaran itu, engkau harus berani menatap ke dalam, karena hening seringkali menakutkan bagi jiwa yang belum terbiasa. Ia terasa seperti kehampaan, padahal di sanalah sumber makna berdiam. Ketika engkau berani diam, Allah mulai berbicara lewat rasa, bukan kata. Saat engkau berhenti mencari dengan pikiran, engkau akan menemukan bahwa semua yang engkau cari telah bersemayam di dalam dada. Hening bukan sekadar tidak bersuara, hening adalah kembalinya jiwa kepada kesejatian. Dalam diam itu, nafas menjadi guru, dan waktu menjadi saksi bagaimana manusia perlahan mengenal Tuhannya tanpa perantara apapun selain kesadaran murni. Maka belajarlah untuk mendengar suara Allah di dalam heningmu. Tidak perlu memaksakan diri untuk berpikir, cukup hadir dan rasakan bahwa engkau sedang dihidupkan olehnya setiap saat. Biarkan tarikan dan hembusanmu berjalan apa adanya, dan sadari bahwa di antara keduanya ada ruang kecil yang menghubungkanmu langsung dengan keabadian. Di sanalah rahasia makrifat bersemayam. Di sanalah engkau akan tahu bahwa yang disebut aku selama ini hanyalah pantulan dari kehadirannya. Hening di antara dua nafas bukanlah akhir, melainkan awal dari pengenalan sejati. Saat engkau tak lagi memanggil Allah dengan suara, tapi dengan keberadaanmu sendiri yang sepenuhnya tunduk, sepenuhnya menyatu dalam hening yang abadi. Bab 3, ketika nafas menjadi zikir. Ada saat ketika zikir tidak lagi lahir dari bibir, melainkan dari setiap tarikan dan hembusan yang mengalir dengan penuh kesadaran. Itulah saat ketika nafas menjadi zikir, dan zikir menjadi kehidupan itu sendiri. Tak lagi perlu menghitung tasbih, tak lagi perlu melafazkan kalimat suci dengan suara, sebab seluruh dirimu telah berubah menjadi tasbih yang hidup. Dalam setiap helaan ada Allah yang hadir, dan dalam setiap hembusan ada Hu yang menggetarkan. Nafas menjadi lantunan tanpa nada, tapi lebih dalam dari 1000 untaian doa. Saat engkau mencapai titik ini, engkau tidak sedang berzikir kepada Allah. Engkau sedang dizikirkan oleh Allah. Dialah yang bernafas melalui dirimu, dan engkau hanyalah saksi yang tenggelam dalam kehadirannya. Ketika engkau mulai menyadari setiap nafas sebagai bentuk zikir, dunia tidak lagi tampak seperti sebelumnya. Engkau akan melihat kesucian di tempat-tempat yang dulu engkau abaikan.
mendengar kalimat tauhid di tengah kesunyian alam, dan merasakan getaran ilahi bahkan dalam hal-hal kecil yang sederhana. Zikir yang sejati tidak terbatas pada waktu dan tempat, karena ia adalah keadaan batin yang menyatu dengan sumber kehidupan itu sendiri. Orang yang hidup dalam zikir nafas tak lagi memisahkan ibadah dan dunia, karena seluruh kehidupannya telah menjadi ibadah. Ia bekerja dalam zikir, berbicara dalam zikir, diam dalam zikir. Segala sesuatu menjadi cermin yang memantulkan la ilaha illallah. Tiada yang lain, hanya dia. Namun perjalanan menuju kesadaran ini tidak mudah. Nafas yang menjadi zikir hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah dibersihkan dari debu kesombongan dan kebisingan dunia. Selama ego masih duduk di singgasananya, zikir hanya akan menjadi suara tanpa ruh. Maka para sufi mengajarkan untuk menyucikan diri dengan diam, dengan keikhlasan dan dengan kesadaran dalam setiap helaan. Ketika engkau menarik nafas dengan penuh syukur dan menghembuskan dengan penuh pasrah, engkau sedang menegakkan zikir yang paling tinggi. Engkau sedang menyaksikan bahwa hidup ini hanyalah gerak keluar masuknya kasih sayang Allah. Dan dalam kesadaran itu, engkau akan memahami bahwa tak ada satupun tarikan yang sia-sia, karena semuanya adalah pujian kepadanya yang hidup, yang memberi hidup, dan yang menghidupi segalanya. Ada saat-saat tertentu ketika zikir nafas membawa jiwamu melampaui batas ruang dan waktu. Engkau merasa seolah tubuhmu hilang, dan yang tersisa hanyalah rasa yang luas, terang, dan damai. Itulah momen fana dalam zikir, ketika yang berzikir lenyap, dan yang tersisa hanyalah yang zikir sendiri. Di sana tidak ada lagi engkau, tidak ada lagi aku, tidak ada lagi aku menyebut namamu. Karena seluruhnya telah larut menjadi satu kesadaran tunggal, bahwa tiada selain dia. Nafas berhenti menjadi sesuatu yang diatur. Ia mengalir dengan sendirinya, karena sumbernya adalah kehendaknya. Dalam keadaan itu, setiap desahmu menjadi ayat, setiap getaran dadamu menjadi kitab, dan setiap detak jantungmu menjadi saksi atas keberadaannya yang abadi. Maka wahai jiwa yang mencari, berhentilah sejenak dari keramaian kata dan perdebatan makna. Kembalilah kepada nafasmu, sebab di sanalah letak zikir yang sejati. Tak perlu mencari kalimat baru, tak perlu memaksa hati untuk khusyuk, cukup hadir dan sadari bahwa engkau hidup karena namanya sedang bergetar di dalammu. Tarikanmu adalah Allah, hembusanmu adalah Hu. Ketika engkau hidup dalam kesadaran itu, seluruh semesta akan ikut berzikir bersamamu. Daun yang jatuh, angin yang berhembus, dan detak jantungmu, semuanya bersatu dalam satu nyanyian. Tiada yang hidup kecuali Dia. Bab 4. Menyelam ke dalam diri, menemukan laut ketuhanan di dalam jiwa. Di dalam dirimu ada samudra yang tak bertepi, laut ketenangan tempat segala rahasia Allah bersemayam. Namun kebanyakan manusia hanya berjalan di tepiannya, sibuk mengumpulkan busa-busa dunia tanpa pernah menyelam ke kedalaman maknanya. Mereka mencari Allah di luar dirinya, di tempat-tempat jauh, di kalimat-kalimat panjang, di simbol dan pengetahuan, padahal lautan itu telah berada di dalam dada mereka sendiri. Siapa yang berani diam dan menyelam ke dalam dirinya dengan kejujuran akan menemukan cahaya yang tak pernah padam. Cahaya itu bukan datang dari luar, tapi muncul dari dalam, dari titik ruhani yang sejak awal merupakan tiupan darinya. Menyelam ke dalam diri bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi justru membuka tabir yang selama ini memisahkan antara engkau dan Dia. Ketika engkau mulai menatap ke dalam, engkau akan berhadapan dengan dua hal, kegelapan dan cahaya. Pada awalnya, engkau akan melihat bayangan-bayangan yang selama ini engkau sembunyikan, ego, amarah, keinginan, kesombongan, dan ketakutan. Mereka seperti ombak yang menutupi permukaan laut jiwamu. Jangan takut, sebab itu adalah bagian dari perjalananmu. Engkau harus melewati kegelapan agar bisa sampai ke dasar cahaya. Karena hanya mereka yang berani menyelam, melewati badai batinlah yang akan menemukan mutiara di dasar lautan diri. Dan mutiara itu adalah makrifat, pengetahuan langsung tentang Allah yang tak bisa dijelaskan oleh kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang berserah. Ketika engkau terus menyelam, engkau akan menemukan bahwa tidak ada lagi batas antara dirimu dan lautan itu. Engkau bukan lagi pengamat,
tapi bagian dari samudra itu sendiri. Disitulah engkau menyadari bahwa segala sesuatu dalam dirimu bukanlah milikmu, tapi miliknya. Nafasmu, kesadaranmu, bahkan perasaanmu hanyalah gelombang kecil dari lautan kehadiran Allah yang luas tanpa ujung. Dalam kesadaran itu, engkau akan merasakan ketenangan yang tak bisa diganggu oleh apapun di dunia ini. Engkau tidak lagi terombang-ambing oleh pujian atau celaan, oleh kehilangan atau kepemilikan. Sebab engkau telah menemukan dasar laut yang tenang, tempat Allah bersemayam di dalam hatimu, tanpa bentuk, tanpa arah, tanpa ruang. Dan di titik terdalam itulah, engkau akan mendengar bisikan yang tidak datang dari telinga, melainkan dari seluruh keberadaanmu. Sebuah bisikan lembut yang mengatakan, "Aku selalu bersamamu." Kalimat itu bukan sekadar penghiburan, melainkan kebenaran sejati. Engkau akan melihat bahwa seluruh kehidupan ini hanyalah gelombang dari satu samudra kesadaran ilahi. Semua peristiwa, semua rasa, semua perjalanan adalah gerak ombak yang membawa engkau kembali kepada pusat ketenangan. Maka orang yang telah mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Karena mengenal diri sejati bukanlah mempelajari sifat-sifat manusiawi, tapi menyingkap cahaya ketuhanan yang berdiam di balik segala wujudmu. Wahai jiwa yang sedang mencari kedalaman, jangan berhenti di permukaan. Dunia akan terus menggoda dengan keindahan semu, tapi samudra di dalam dirimu menunggu untuk diselami. Di sana tidak ada kebisingan, tidak ada perebutan, hanya kedamaian yang bersumber dari Allah sendiri. Saat engkau menemukan lautan itu, engkau tidak lagi merasa sendirian, sebab di setiap tarikan nafas, engkau akan merasakan gelombang cintanya yang mengalir tanpa henti. Menyelam ke dalam diri bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi memahami dunia dari kedalaman yang sejati, dari samudra ruh yang senantiasa berzikir kepadanya. Disitulah engkau akan tahu bahwa perjalanan makrifat bukanlah menuju Allah, melainkan kembali menyadari bahwa engkau telah berada di dalamnya sejak awal keberadaanmu. Bab 5, Rahasia Cinta Ilahi, Nafas sebagai jalan menuju kasih Allah. Segala yang hidup bernafas, namun hanya sedikit yang menyadari bahwa di balik setiap nafas ada getaran cinta yang menghidupkan segalanya. Nafas bukan sekadar pertukaran udara, melainkan hembusan kasih ilahi yang terus mengalir dari sumber ke dalam makhluk. Ia adalah cara Allah mencintai ciptaannya secara paling halus, paling dekat, dan paling nyata. Setiap tarikanmu adalah panggilan kasih-Nya agar engkau kembali mengingat. Dan setiap hembusanmu adalah undangan lembut agar engkau berserah kepadanya. Maka ketika engkau bernafas dengan kesadaran bahwa itu adalah bentuk cinta dari Allah, engkau tidak lagi hidup dalam kesepian, sebab setiap helaan adalah pelukannya, setiap udara yang engkau hirup adalah sentuhan lembut dari Yang Maha Pengasih. Disitulah engkau akan memahami bahwa makrifat sejati bukanlah pengetahuan tentang Tuhan, tapi perjumpaan dengan cintanya di dalam setiap detak kehidupan. Cinta ilahi tidak datang dalam bentuk yang mencolok, melainkan dalam kesederhanaan yang sunyi. Ia hadir di antara dua nafasmu, di sela kelelahanmu, di balik air matamu yang jatuh tanpa sebab. Ia tidak menuntut, tidak memaksa, hanya menunggu engkau sadar bahwa seluruh keberadaan ini hanyalah pancaran kasih-Nya. Saat engkau benar-benar hadir dalam nafasmu, engkau akan melihat bagaimana cinta itu menembus segalanya. Dari udara yang engkau hirup, dari detak jantung yang teratur, bahkan dari rasa sakit yang menegurmu untuk kembali. Cinta ilahi tidak selalu berupa kelembutan. Kadang ia datang sebagai ujian, sebagai kehilangan, sebagai kesunyian panjang. Tapi semua itu hanyalah cara Allah mengajarimu bahasa cinta yang lebih dalam, cinta yang tak lagi terikat pada keinginan, tapi pada pengenalan. Mereka yang telah merasakan cinta ini tidak lagi mencari tanda, sebab seluruh hidupnya telah menjadi tanda itu sendiri. Nafas mereka menjadi doa, langkah mereka menjadi ibadah, dan diam mereka menjadi zikir. Mereka tidak lagi memohon agar Allah mencintai mereka, karena mereka telah sadar bahwa Allah tak pernah berhenti mencintai sejak awal penciptaan. Yang berhenti hanyalah kesadaran manusia untuk menyadarinya.
Maka zikir nafas sejati adalah jalan menuju pengenalan akan cinta itu. Setiap kali engkau menarik nafas dengan syukur, engkau sedang menerima cintanya. Dan setiap kali engkau menghembuskannya dengan pasrah, engkau sedang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kasih itu. Inilah hubungan paling dalam antara hamba dan Tuhan. Hubungan yang tidak terucap, tapi dirasakan di seluruh keberadaan. Cinta ilahi adalah rahasia yang tidak bisa dimiliki, hanya bisa dihidupi. Ia bukan sesuatu yang engkau kejar, melainkan sesuatu yang engkau sadari telah mengalir di dalam dirimu. Ketika engkau sadar bahwa setiap nafas adalah bukti cinta Allah, engkau akan berhenti memohon kepadanya dengan kecemasan dan mulai bersyukur dengan ketenangan. Engkau akan memahami bahwa semua yang datang padamu, bahkan yang tampak menyakitkan, adalah cara Allah menarikmu lebih dekat. Karena cinta sejati tidak selalu manis, tapi selalu menyembuhkan. Dan mereka yang telah merasakan cinta ini akan mencintai semua ciptaan karena melihat wajahnya di dalam segala sesuatu. Hati mereka tidak lagi menolak kehidupan sebab mereka tahu di balik setiap kejadian cinta Allah sedang bekerja dalam diam. Maka wahai jiwa yang haus akan kasih, berhentilah mencari cinta di luar dirimu. Bukalah dadamu, rasakan nafasmu, dan engkau akan menemukan lautan kasih yang tak bertepi di sana. Allah telah menanamkan cintanya di dalam setiap hembusan yang mengalir sejak engkau lahir. Engkau tidak perlu memintanya, cukup sadari dan hidupi. Jadikan setiap tarikanmu sebagai syukur atas keberadaannya, dan setiap hembusanmu sebagai penyerahan tanpa syarat. Disitulah engkau akan mengenal Allah bukan sebagai Tuhan yang jauh, tapi sebagai kekasih yang bernafas bersamamu, mencintaimu tanpa henti, bahkan ketika engkau lupa mencintainya kembali. Nafasmu adalah surat cinta darinya, dan setiap kali engkau menyadarinya, engkau sedang membaca kalimat-kalimat cinta yang ditulis langsung oleh Allah di dalam dirimu. Bab 6. Hilangnya aku, fana dalam nafas Allah. Pada suatu titik perjalanan ruhani, engkau akan menyadari bahwa segala sesuatu yang engkau sebut aku hanyalah bayangan yang bergerak di atas cahayanya. Engkau akan melihat bahwa bahkan kesadaranmu, pikiranmu, dan kehendakmu bukan milikmu. Semua berasal dari sumber yang sama. Allah yang menghidupkan, Allah yang menggerakkan, Allah yang menjadi sebab dari segala sebab. Saat kesadaran ini benar-benar menembus dirimu, aku mulai memudar, seperti kabut yang hilang ketika matahari naik. Engkau tidak lagi berkata, aku mencintai Allah. Sebab di dalam fana, yang mencintai dan yang dicintai menjadi satu. Tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi dualitas. Yang tersisa hanyalah Dia yang Maha Esa, yang bernafas melalui segala wujud, termasuk dirimu. Fana bukan berarti lenyap dalam kehampaan, tapi larut dalam kehadiran yang mutlak. Engkau tidak kehilangan diri karena hilang, tapi karena menemukan dirimu yang sejati, dirimu yang bukan tubuh, bukan nama, bukan ingatan, melainkan percikan ruh ilahi yang abadi. Dalam fana, engkau masih hidup di dunia, tapi dunia tidak lagi mengikatmu. Engkau makan, berjalan, berbicara, tapi semuanya bukan karena kehendakmu, melainkan karena Allah sedang menampakkan dirinya melalui dirimu. Engkau menjadi cermin yang jernih, memantulkan cahayanya tanpa noda. Tidak ada lagi aku berbuat, yang ada hanyalah Allah memperbuat melalui aku. Maka hidup menjadi ringan, sebab beban kepemilikan telah tiada. Engkau tidak lagi menuntut, tidak lagi menggenggam, hanya mengalir dalam kehendak yang sempurna. Namun jalan menuju fana adalah jalan sunyi yang hanya bisa dilalui dengan keikhlasan penuh. Engkau harus menanggalkan segala lapisan ego yang melekat di hati, rasa ingin dihargai, rasa benar, rasa memiliki, bahkan rasa beribadah. Semua itu harus dilebur dalam samudra pasrah. Karena selama masih ada aku yang beribadah, masih ada jarak antara hamba dan Tuhan. Tapi ketika engkau telah fana, ibadahmu bukan lagi usahamu untuk mendekat, melainkan Allah sendiri yang beribadah melalui dirimu. Nafasmu menjadi zikir tanpa engkau sadari, langkahmu menjadi sajadah, dan diam pun menjadi tasbih. Itulah tanda bahwa engkau telah lenyap dalam aliran kasih-Nya, dan yang hidup hanyalah Dia di dalammu. Dalam fana, engkau tidak lagi mencari pengalaman spiritual,
Sebab yang engkau alami bukan lagi pengalaman, melainkan keberadaan itu sendiri. Engkau tidak lagi merasakan aku tenang atau aku bahagia, sebab keduanya masih menyisakan dualitas. Yang tersisa hanyalah keheningan yang utuh, tanpa rasa, tanpa bentuk, tapi penuh dengan kesadaran yang luas dan hidup. Di sana engkau akan memahami rahasia terbesar, bahwa tidak ada satupun yang terpisah dari Allah. Segala yang terlihat, terdengar, dan dirasakan hanyalah pancaran dari satu sumber yang sama. Fana bukan akhir, tapi awal dari hidup yang sejati. Hidup yang tidak diikat oleh identitas, waktu, dan ruang, karena semuanya telah kembali pada keheningan asalnya. Nafas Allah yang abadi. Dan ketika engkau mencapai titik ini, kehidupan tidak lagi menjadi beban, melainkan tarian suci antara fana dan baka, lenyap dan tetap, hilang dan hadir. Engkau tetap ada di dunia, tapi dunia tidak lagi ada di hatimu. Engkau mencintai tanpa ingin memiliki, memberi tanpa mengharapkan balasan, dan hidup tanpa takut kehilangan. Karena yang hidup di dalammu bukan lagi dirimu, melainkan Dia yang telah menghidupkanmu sejak awal. Nafasmu bukan lagi milikmu, tapi menjadi bagian dari nafasnya yang menghidupkan semesta. Maka biarkan dirimu hilang dalamnya, sebab di dalam hilang itulah engkau justru ditemukan. Disitulah engkau akan mengerti makna hakiki dari kalimat yang selama ini hanya engkau lafazkan. La ilaha illallah, tiada aku, tiada engkau, tiada apapun, kecuali Dia. Bab 7, Baka, hidup kembali dalam cahayanya. Setelah fana menanggalkan aku yang palsu, tibalah saatnya engkau hidup kembali, bukan sebagai manusia yang lama, tapi sebagai cermin yang memantulkan cahayanya. Inilah makam baka, keadaan ketika engkau tetap hidup di dunia, namun seluruh hidupmu telah menjadi pantulan dari kehendak Allah. Engkau tidak lagi hidup untuk diri, tetapi hidup melalui diri sebagai saluran kasih, kebijaksanaan, dan rahmatnya. Baka bukan kebangkitan tubuh, tapi kelahiran kesadaran baru, kesadaran yang melihat segala sesuatu dengan mata Allah, mendengar dengan telinga Allah, dan berbuat dengan tangan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits qudsi, ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, dan tangannya yang dengannya ia berbuat. Di makam ini, engkau bukan lagi hamba yang mencari Tuhan, tapi hamba yang dijadikan jalan bagi Tuhan untuk menampakkan dirinya di dunia. Baka bukan berarti engkau menjadi suci tanpa dosa, melainkan engkau menjadi sadar bahwa segala sesuatu. Bab 8, Cahaya di balik. Segala wujud menyaksikan Allah dalam setiap keadaan. Ketika pandanganmu telah dimurnikan oleh fana dan jiwamu dibangkitkan kembali dalam baka, engkau mulai menyaksikan sesuatu yang menakjubkan, bahwa tiada satupun yang terpisah darinya. Segala sesuatu yang engkau lihat, dari desir angin di dedaunan, tetes hujan di jendela, hingga wajah-wajah manusia yang menatapmu dengan berbagai rupa, semuanya hanyalah cermin yang menampakkan cahaya yang satu. Tidak ada perbedaan antara indah dan buruk, antara suka dan duka, karena semuanya berasal dari sumber yang sama, Allah. Hanya hijab persepsi yang membuatmu melihat perbedaan, padahal hakikatnya semua adalah penampakan dari satu wujud. Disinilah ma'rifatmu diuji, bukan dengan ibadah yang tampak, tetapi dengan kesanggupan hatimu untuk melihat Allah dalam setiap keadaan, baik ketika engkau menangis maupun tertawa, jatuh maupun bangkit. Wahai jiwa yang mencari, ketahuilah bahwa Allah tidak hanya hadir di sajadah dan mihrab, tetapi juga di pasar yang ramai, di jalan yang berdebu, di dada orang yang engkau benci sekalipun. Dialah yang menampakkan diri melalui segala yang ada, agar engkau tidak berhenti pada bentuk, tapi melihat kebaliknya, melihat wajahnya yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Ketika engkau berhadapan dengan kesulitan, jangan terburu menolak. Lihatlah bahwa di situ Allah sedang menampakkan kekuasaan dan kasih-Nya melalui ujian. Saat engkau menikmati kebahagiaan, jangan terlena. Sadarlah bahwa kebahagiaan itu hanyalah hembusan lembut dari kasih yang sama. Segalanya hanyalah permainan antara rupa dan cahaya. Yang terlihat berubah, tapi yang menerangi tidak pernah berubah. Itulah Allah,
yang tetap di balik segala yang fana. Jika engkau mampu melihat Allah dalam kesedihan dan kegembiraan sekaligus, maka engkau telah masuk ke makam syuhud, penyaksian yang sejati. Di makam ini, engkau tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi? Karena setiap hal menjadi ayat yang menjawab dirinya sendiri. Hati yang telah melihat Allah dalam segala hal tidak lagi bergetar karena kehilangan. Sebab ia tahu bahwa tiada sesuatu pun yang benar-benar hilang. Semua hanya kembali kepada pemiliknya. Pandangan semacam ini melahirkan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Karena engkau tidak lagi melawan arus kehidupan, melainkan mengalir bersamanya sebagaimana air yang kembali ke lautan asalnya. Engkau tidak lagi berusaha mengubah dunia karena engkau telah memahami bahwa dunia sedang berubah sesuai kehendaknya. Yang engkau ubah hanyalah dirimu sendiri agar selaras dengan arus itu, agar engkau menjadi saksi yang menyadari rahasia keindahannya. Dalam penyaksian ini, engkau akan menemukan bahwa setiap jiwa memiliki pantulan Allah yang unik. Tidak ada satu pun yang diciptakan sia-sia. Orang yang engkau anggap hina mungkin sedang memainkan peran untuk mengajarkanmu makna kesabaran. Sementara orang yang engkau kagumi mungkin menjadi cermin bagi kerendahan hatimu sendiri. Semua adalah guru dan semua adalah murid, karena Allah sedang berbicara melalui mereka kepada dirimu. Maka berhentilah menilai dari rupa. Belajarlah untuk menatap lebih dalam, hingga engkau merasakan getaran ilahi di balik setiap mata yang menatapmu. Saat itulah engkau akan mengerti bahwa engkau tidak pernah sendirian. Bahkan ketika engkau merasa jauh dari Allah, sebenarnya Dialah yang sedang menatapmu melalui jarak itu, menunggu kapan engkau sadar dan menoleh kembali kepadanya. Maka, jadikan setiap hari sebagai zikir, tidak hanya dengan lisan, tapi dengan pandangan dan perasaan. Saat engkau berjalan, lihatlah Allah di bumi yang engkau pijak. Saat engkau bernafas, rasakan bahwa udara yang masuk dan keluar adalah kasih yang terus memberi hidup. Saat engkau berbicara, biarlah kata-katamu menjadi suaranya yang menenangkan hati. Inilah makna makrifat dalam nafas, bahwa tidak ada satu pun hembusan yang keluar tanpa menyebut namanya. Tidak ada satu pun tarikan yang masuk tanpa menghadirkannya. Segala sesuatu adalah zikir, segala kejadian adalah ayat, dan engkau sendiri adalah kalimat yang ditulis oleh tangannya untuk dibaca oleh dunia. Maka hiduplah dengan kesadaran itu, bahwa engkau bukan sekadar makhluk yang bernapas, tapi napas itu sendiri adalah jejaknya yang menghidupkan seluruh wujud. Bab 9, Nafas sebagai Kitab Ilahi. Membaca rahasia Allah dalam diri. Setiap tarikan nafas adalah huruf, setiap hembusan adalah ayat, dan seluruh hidupmu adalah kitab yang ditulis oleh tangannya. Engkau tidak perlu pergi jauh untuk menemukan tanda-tanda kebesaran Allah, sebab di dalam dirimulah rahasia itu bersemayam. Nafasmu adalah kitab ilahi yang terbuka, terus bergerak dalam irama yang ditiupkan oleh kehendaknya. Ketika engkau menarik nafas, itu adalah undangan untuk menerima kehidupan darinya. Ketika engkau menghembuskannya, itu adalah penyerahan kembali kepada sumber kehidupan itu sendiri. Di antara dua gerak itu, engkau hidup. Bukan karena kehendakmu, tapi karena kehendak yang menghidupkan. Maka barang siapa mampu membaca nafasnya dengan kesadaran, ia sedang membaca firman yang tidak tertulis di mushaf, tetapi ditulis langsung di jantung keberadaannya. Inilah kitab makrifat yang tersembunyi dalam dada manusia, kitab yang tidak dapat dibaca oleh mata, tetapi oleh hati yang terjaga. Wahai diri, sadarlah bahwa setiap hela nafas adalah kesempatan untuk mengenal Allah lebih dalam. Ketika engkau menarik nafas, bisikkan di dalam hati, darimu aku hidup. Dan ketika engkau melepaskannya, ucapkan, kepadamu aku kembali. Dengan demikian, setiap detik menjadi ibadah, setiap hembusan menjadi zikir. Engkau tidak lagi memisahkan antara doa dan kehidupan, karena keduanya telah menyatu dalam satu kesadaran, bahwa hidup ini hanyalah gerak keluar masuknya rahmat Allah. Orang yang mampu menjaga kesadaran ini tidak akan pernah merasa terputus darinya. Di saat tidur ia berada dalam penjagaannya, di saat terjaga ia berjalan bersamanya. Ia membaca ayat demi ayat yang ditulis dalam denyut jantungnya, dan menemukan bahwa seluruh perjalanan hidupnya hanyalah tafsir dari satu kalimat, La ilaha illallah,
Bagi mereka yang hatinya telah terbuka, nafas bukan sekadar proses biologis, melainkan komunikasi rahasia antara hamba dan Tuhannya. Saat nafas itu mengalir, sesungguhnya Allah sedang berbicara, "Aku bersamamu." Tetapi suara itu begitu halus, tertutup oleh kebisingan dunia dan kegaduhan pikiran. Hanya mereka yang menenangkan batinnya yang dapat mendengarnya. Itulah sebabnya para arif menyendiri bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk mendengarkan kembali irama nafas ilahi di dalam diri. Ketika kesadaranmu telah tenang, engkau akan mendengar sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Sebuah getaran lembut yang menyelimuti seluruh wujudmu. Getaran itu bukan suara, bukan bayangan, tapi rasa kehadiran yang menggetarkan. Itulah tanda bahwa Allah sedang membaca dirimu, sebagaimana engkau belajar membacanya. Namun berhati-hatilah, wahai pencari. Jangan jadikan ilmu tentang nafas sebagai permainan atau kebanggaan spiritual. Karena begitu engkau berkata, "Aku telah menemukan rahasia nafas," saat itu juga rahasia itu lenyap dari genggamanmu. Nafas hanya bisa dibaca oleh hati yang suci, bukan oleh pikiran yang ingin menguasai. Ia akan menyingkap dirinya kepada mereka yang tunduk, yang tidak menganggap diri sebagai pembaca, melainkan sebagai lembaran yang sedang dibaca oleh Allah. Dalam keadaan itu engkau akan mengerti bahwa bahkan engkau bukanlah pembaca sejati, melainkan bagian dari ayat yang sedang dilafazkan olehnya. Maka biarkan nafasmu berjalan apa adanya, dengan kesadaran lembut bahwa setiap tarikan adalah kun, jadilah, dan setiap hembusan adalah fayakun, maka terjadilah. Di antara dua kata itu, engkau hidup sebagai saksi atas kehendak yang menciptakan segala sesuatu. Ketika akhirnya engkau mampu membaca nafas sebagai kitab ilahi, dunia tidak lagi tampak sama. Segalanya menjadi teks suci, setiap kejadian menjadi ayat, dan setiap manusia menjadi kalimat dalam kitab besar keberadaan. Engkau akan membaca bunga yang mekar sebagai zikir yang diam, angin yang berhembus sebagai tasbih yang mengalir, dan tangisan manusia sebagai doa yang menyentuh langit. Engkau menyadari bahwa Allah tidak pernah berhenti berbicara, hanya manusia yang sering berhenti mendengarkan. Maka teruslah membaca, bukan dengan mata, tapi dengan hati. Karena setiap hembusan yang keluar dari dadamu adalah pernyataan cintanya yang tidak pernah terputus. Aku bersamamu di setiap nafasmu. Bab 10 kembali menjadi nafasnya, menyatu dengan irama ketuhanan. Pada akhirnya perjalanan panjang makrifatmu akan kembali pada satu kesadaran yang sunyi, namun agung. Engkau bukanlah yang bernafas, engkau adalah nafas itu sendiri, nafas yang berasal darinya, bergerak olehnya, dan akan kembali kepadanya. Tidak ada lagi batas antara aku dan dia, antara hamba dan Tuhan, antara penyaksi dan yang disaksikan. Semua kembali larut dalam keheningan yang penuh cahaya. Inilah puncak perjalanan, bukan lagi tentang mengetahui Allah melalui akal, bukan pula tentang merasakan Allah melalui perasaan, tetapi tentang menjadi saluran bagi nafasnya sendiri, di mana setiap gerak, setiap tatap, setiap diam adalah pancaran dari wujud yang satu. Di makam ini, engkau tidak lagi mengatakan, "Aku mengenal Allah," karena yang mengenal bukan lagi aku, melainkan Allah yang mengenal dirinya melalui dirimu. Ketika kesadaran ini tumbuh sempurna, dunia tidak lagi tampak sebagai tempat yang perlu dilawan atau ditinggalkan. Dunia menjadi tempat Allah menampakkan dirinya secara terus-menerus, dalam segala bentuk, dalam segala perubahan. Engkau memandang ke laut dan engkau melihat keluasan zatnya. Engkau menatap langit dan engkau melihat kebesarannya. Engkau memejamkan mata dan engkau menemukannya di dalam dirimu sendiri. Tidak ada satu pun yang kosong dari kehadirannya. Setiap detik menjadi sujud, setiap hembusan menjadi tasbih, dan setiap langkah menjadi perjalanan pulang. Maka hidupmu tidak lagi terbagi antara dunia dan akhirat, karena keduanya telah menyatu dalam satu pandangan tauhid, bahwa dimanapun engkau berada, disitulah wajah Allah hadir dengan segala keindahannya. Namun, untuk sampai ke sini, engkau harus benar-benar melepaskan segala bentuk kepemilikan. Sebab nafas yang murni hanya mengalir melalui ruang yang kosong. Selama engkau masih menggenggam aku, engkau masih menjadi penonton, bukan aliran itu sendiri. Maka kosongkanlah hatimu dari ambisi,
Bersihkan jiwamu dari rasa aku berbuat, dan biarkan Allah bertindak melalui dirimu tanpa engkau ikut campur. Ketika engkau benar-benar menyerahkan segalanya, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa. Seolah seluruh jagat raya bernafas bersamamu dalam satu irama yang sama. Pohon, air, awan, bintang, semuanya berzikir dengan nafas yang sama. Nafas yang telah lama menghidupkanmu sebelum engkau lahir dan akan tetap berhembus setelah tubuhmu tiada. Di titik ini, engkau memahami makna terdalam dari firman-Nya. Dan kami tiupkan ke dalamnya ruh kami. Nafasmu adalah bagian dari ruh itu, tiupan suci yang menghubungkanmu dengan sumber segala kehidupan. Maka tidak ada jarak antara engkau dan Tuhan, kecuali bayangan pikiran yang mengira bahwa engkau terpisah. Ketika bayangan itu lenyap, yang tersisa hanyalah terang. Engkau menjadi seperti embun di pagi hari, bening, lembut, dan menyatu dengan cahaya matahari. Engkau masih hidup di dunia, masih bernafas, masih berbicara, tetapi semua itu bukan lagi berasal dari ego. Engkau hanya menjadi saluran di mana kasih Allah mengalir. Dan dalam setiap gerakmu ada keheningan yang sakral, karena engkau tidak lagi bernafas untuk hidup, tetapi hidup untuk bernafas bersamanya. Dan ketika nafas terakhir tiba, engkau tidak lagi takut, karena engkau telah mengenali bahwa kematian hanyalah jeda di antara dua tarikan nafas ilahi. Engkau pernah ditarik dari ketiadaan menuju kehidupan, dan kelak engkau akan dihembuskan kembali ke dalam keabadian. Tidak ada yang berakhir, hanya berubah bentuk. Nafas yang dahulu menghidupkan jasadmu kini akan kembali ke sumbernya, ke lautan ruh yang abadi, tempat semua jiwa berkumpul dalam cahaya. Di sana tiada lagi aku yang berpisah, tiada lagi doa yang dipanjatkan, karena doa itu sendiri telah menjadi dirimu. Engkau tidak lagi memanggil namanya, karena seluruh keberadaanmu telah menjadi nama itu sendiri. Inilah makrifat nafas yang sejati, perjalanan dari nafas, oleh nafas, dan kembali menjadi nafasnya. Berhentilah sejenak, tarik nafas perlahan, rasakan bagaimana kehidupan masuk bersamamu, dan hembuskan dengan kesadaran, semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Sadarilah, engkau tidak pernah sendiri. Setiap tarikan nafas adalah zikir, dan setiap hembusan adalah jalan pulang menujunya.